Selamat datang kembali di channel Otamega TV. Masih melanjutkan alur cerita God Tree. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di video sebelumnya, kedatangan Yan Gaoyuan bersama Xiaoling ke Excellent Research Institute diperhatikan pria yang mengatakan, "Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, dia atau mereka." Rupanya pria tersebut adalah presiden dari institut tersebut. Entah siapa namanya, admin juga nggak tahu, soalnya di komiknya nggak dikasih tahu tuh. Oke, kita lanjut lagi. Yan Gaoyuan melaporkan semuanya yang dia temukan selama investigasi di Misty Mountain. Mendengarkan itu, si presiden memutuskan untuk menandai wilayah Misty Mountain dengan Yellow Zone. Tapi jika sesuatu yang abnormal muncul, segera ubah menjadi peringatan Red Zone, perintah presiden kepada Yan Gaoyuan. Apa itu Yellow Zone dan Red Zone? Jadi institut ini mengelompokkan wilayah menjadi 4 zone. Pertama, Green Zone, yaitu zona aman untuk dihuni oleh manusia. Yellow Zone, suatu wilayah yang terdapat bis yang masih bisa dihuni oleh manusia, akan tetapi harus tetap diwaspadai. Untuk Red Zone, suatu wilayah yang dihuni manusia dan bis yang berpotensi menjadi sebuah ancaman yang patut diawasi sepanjang waktu. Lalu terakhir dan yang paling berbahaya, yaitu area terlarang, di mana semua manusia dilarang untuk tinggal di sana dan melewati area tersebut. Tempat itu adalah segitiga Bermuda, hampir di seluruh belahan dunia, kecuali untuk beberapa kota besar. Kebanyakan wilayah tersebut sudah berubah menjadi Yellow Zone, membuat Yuji sedikit beruntung karena wilayahnya gak terlalu mendapatkan perhatian nasional. Sehingga setelah investigasi Yan Gaoyuan bersama timnya beberapa hari yang lalu, hingga saat ini tidak ada pasukan lagi yang dikirim ke Misty Mountain. Yuji pun bilang akan jauh lebih baik jika mereka tidak pernah kembali lagi. Tak berselang lama, bis serigala badai datang membawa hasil buruan mereka yang dalam keadaan masih hidup untuk membantu Yuji mendapatkan poin evolusi dari bis yang mereka bawa. Sehingga saat ini Yuji sudah mengumpulkan 172 poin evolusi. Sedangkan dagingnya dibagikan untuk para bis lainnya untuk menjadi santapan mereka. Tapi entah kenapa Red Fox tidak mau ikut memakan daging tersebut bersama mereka. Dan Keramas juga memilih memakan daun-daun dari pohon Yujiu. Ternyata dia memakan daun Yujiu untuk menyerap zat dari daun tersebut, yang merupakan kemampuan bawaannya dalam penyerapan zat ekstrim. Yuji mencari sistem untuk mengetahui peningkatan apa saja yang tersedia dengan poin yang dimilikinya saat ini. Siapa sangka, ternyata cabangnya masih bisa diperkuat, yang mana 5 poin evolusi untuk per cabangnya. Jadi untuk 50 cabang yang dimilikinya, Yuji membutuhkan 250 poin evolusi. Karena poin evolusinya nggak cukup untuk memperkuat seluruh cabangnya, Yuji pun memutuskan untuk memperkuat setengah cabangnya terlebih dahulu, yang menghabiskan 125 poin evolusi naik ke level 2. Dengan naiknya level cabangnya, setengah cabangnya itu mendapatkan beberapa kemampuan baru. Pertama, cabangnya tersebut menjadi sekeras besi, tapi pergerakannya sangat fleksibel. Kedua, memiliki efek paralysis dan stun, dan juga bisa menggunakan lab essence tanpa mengurangi poin evolusi. Di saat Yuji penasaran seperti apa cara kerja dari kemampuan barunya tersebut, kebetulan saja agak jauh darinya Yuji melihat si musang madu sedang menantang bis bison. Jadi Yuji memutuskan menyerangnya untuk dijadikan kelinci percobaan kemampuan barunya itu. Ketika si musang madu langsung terkapar di tanah gak bergerak lagi. Wow, sekali serang langsung mau tuh, ucap Yuji senang. Tapi tiba-tiba si musang madu kembali berdiri celingak-celinguk mencari bis bison seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Anjir, kembalikan poin evolusiku," ucap Yuji kesal, merasa ditipu oleh sistem kalau kemampuan paralis itu nggak ada. Xiaoqing yang udah kembali menertawakan kelakuan Yuji dan bilang, "Master, kau nggak tahu apapun tentang musang madu ya? Musang madu itu adalah hewan omnivora yang lahir dengan kemampuan kebal terhadap racun loh." Mendapatkan jawaban dari Xiaoqing, Yuji pun tersipu malu karena ketidaktahuannya dia malahan menyalahkan sistem. Lalu Xiaoqing memberitahukan kepada Yuji untuk bisa masuk ke Excellent Research Institute, dia harus lolos tes esok hari. Tapi jika gagal, dia akan dikembalikan ke desa. Mendengarkan itu, Yuji bilang dalam hati, tubuh Xiaoling memiliki bakat elemen api. Spirit Soul Xiaoqing memiliki bakat spiritual dan ditambah dengan Life Essence, maka monster yang menggabungkan kekuatan bis dan manusia akan terlahir ke dunia ini. Yuji bilang, kau nggak boleh melewatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam dunia manusia. Jika ada seseorang yang menghalangi jalanmu, kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? "Aku mengerti, Master," jawab Xiaoqing dengan tatapan yang sangat serius. Keesokan harinya, didirikannya Excellent Research Institute memang dispesialisasikan untuk mempelajari kekuatan spiritual. Namun yang sebenarnya tidak hanya untuk itu saja, tapi di sana mereka melatih manusia super. Ketimbang sebuah organisasi, ini lebih seperti sebuah akademi. Bisa kita lihat dari gedung-gedung yang dilengkapi alat-alat canggih yang berada di bawah tanah.
Ujian tes ini tidak hanya diikuti oleh warga lokal, tapi mereka datang dari seluruh dunia. Terlihat di sana ada seorang cewek yang bernama Yan Lengling. Dia nggak suka dengan keikutsertaan Xiaoling dalam tes ini yang datang bersama Yan Guoyuan, sang awakener generasi pertama. Nggak lama setelah itu, Presiden berpidato di hadapan semua peserta, menandakan pembukaan tes dimulai. Tes ujian pertama pun dimulai di bawah pengawasan penguji si Om Kumis Baplang. Orang pertama, kekuatan spiritual yang terukur di angka 1200. Itu termasuk nilai yang lumayan tinggi. Namun selepas itu, kekuatan spiritual dari para peserta kebanyakan sangat rendah, membuat si Om Kumis sangat kesal karena ini adalah generasi yang terburuk sejak generasi pertama. Selanjutnya giliran Yan Lengling maju ke depan. Siapa sangka power dari kekuatan spiritual Yan Lengling sangat tinggi, yaitu di angka 2000. 2000? Ucap si Om Kumis kaget bukan main sampai matanya hampir copot. Sebab generasi pertama aja tidak ada yang mempunyai angka setinggi itu. Para peserta pun begitu terpesona dengan Yan Lengling. Udah mah cantik, dia kuat pula. Tapi Yan Lengling malah kesal. Dia bilang dalam hati, kenapa begitu mengejutkan dengan hal biasa seperti itu? Tentu aku tidak seperti kalian. Sekarang giliran Xiaoling yang maju. Dia menjadi peserta terakhir dalam tes pertama ini. Apa gadis yang kau bawa bisa sebanding dengannya? Tanya Presiden kepada Yan Guoyuan yang sedang memperhatikan dari atas sana. Yan Guoyuan sendiri nggak tahu, tapi dia meminta Presiden jangan pernah meremehkan seorang pengendali elemen api. Mendengar jawaban Yan Guoyuan membuat Presiden sangat penasaran dan gak sabar untuk melihat hasilnya. Begitu Xiaoling langsung meletakkan tangannya di alat pengukur kekuatan spiritual, alat tersebut memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, efek dari ledakan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Skor kekuatan spiritual langsung terhitung di angka 5000. Sontak si Om Kumis kaget bukan main untuk kedua kalinya. Tidak hanya matanya hampir copot, dia terjatuh ke tanah karena kakinya lemas. Presiden bersama Yan Guoyuan dan semua orang yang berada di sana sangat terkesan, sampai mereka nggak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Namun siapa sangka alat tersebut masih belum berhenti mengukur. Ketika berada di angka 6000 lebih, alat tersebut meledak karena melebihi batas kapasitas kekuatan spiritual yang bisa diukur. Ini adalah pengalaman terbaik yang pernah kualami, ucap Om Kumis yang terduduk di lantai akibat terhempas oleh ledakan tersebut. Setelah itu, lanjut ke tes kedua. Peserta yang lolos akan masuk ke tempat tes yang berbeda, berdasarkan hasil dari tes pertama yang mereka dapatkan. Kali ini Yan Guoyuan turun sebagai penguji di tes kedua ini untuk mengukur kekuatan mereka secara langsung. Karena kekuatan spiritual di atas angka 1000, tentu aja Xiaoling dan Yan Lengling berada satu ruangan. Sebelum memulai tes, Yan Guoyuan bilang, syarat untuk lolos tes ini mudah. Jika kalian bisa menyentuhku, maka kalian lolos dan kalian bebas menggunakan metode apapun. Beberapa menit ke depan, terlihat para peserta bertekuk lutut kesakitan mendapatkan serangan dari Yan Guoyuan. Jangankan memberikan serangan ataupun menyentuh baju Yan Guoyuan, bahkan sekarang untuk berdiri saja mereka sudah nggak sanggup. Hanya Xiaoling dan Yan Lengling yang masih berdiri. Sambil melihat jam tangannya, Yan Guoyuan bilang, waktu tes tersisa 10 menit lagi. Jika kalian tidak bekerja keras, sudah pasti kalian akan tereliminasi. Tujuan Yan Guoyuan mengatakan itu untuk memotivasi mereka semuanya agar mengeluarkan semua potensi yang dimilikinya di waktu yang tersisa. Tidak ingin tereliminasi, Xiaoking mengeluarkan kemampuan tubuh Xiaoling, yaitu pengendalian elemen api. Melihat itu, Yan Guoyuan tersenyum karena inilah yang dia tunggu-tunggu untuk bisa melihat kekuatan elemen api Xiaoling. Tak buang-buang waktu, Xiaoling menerjang menyerang Yan Guoyuan. Tapi Yan Guoyuan yang memiliki pengalaman pertempuran, tentu dia dengan mudah menghindari serangan cepat Xiaoling. Ayo tunjukkan kepadaku, seberapa baik kau mengendalikan elemen api, ucap Yan Guoyuan dalam hati. Xiaoling gak berhenti sampai di situ saja. Dia memanfaatkan sekeliling tempat tes untuk menjadi pijakan dan membuat ledakan di telapak kakinya untuk menambahkan kecepatan pergerakannya. Kecepatan Xiaoling benar-benar sungguh luar biasa, membuat semua yang menyaksikannya terpana tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Membuat Yan Guoyuan berpikir, Xiaoling bergerak tidak seperti seorang pemula, tapi dia seperti seorang profesional yang telah melakukan gerakan tersebut ribuan kali. Di waktu yang semakin menipis, Xiaoling terus memberikan serangan bertubi-tubi. Tapi Yan Guoyuan masih aja bisa menghindari serangan Xiaoling setipis kertas. Namun pada akhirnya Yan Guoyuan membuat kesalahan. Dia melompat terlalu tinggi ke belakang. Di saat itulah kesempatan Xiaoling bisa menyentuh baju Yan Guoyuan. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba sebuah serangan mendarat ke tubuh Xiaoling. Ternyata itu adalah Yan Lengling. Dia menyerang Xiaoling untuk mencuri kesempatan menyentuh baju Yan Guoyuan.
Walaupun Yan Goyuan membolehkan menggunakan metode apapun untuk bisa lolos, tapi Presiden dan si Om Kumis gak menyangka Yan Lengling menggunakan metode seperti itu. Bersama dengan itu, waktu tes kedua habis. Melihat Xiaoling terluka, Yan Goyuan yang mengkhawatirkannya buru-buru menghampirinya. Kegagalan di detik-detik terakhir membuat Xiaoling terlihat terpukul. Dan Xiaoling juga teringat perkataan Yu Jiu sebelumnya. Mengingat itu, membuat Xiaoling mengabaikan Yan Goyuan yang mengajaknya untuk mengobati luka di kepalanya. Melihat Xiaoling berdiam diri, Yan Lengling malah mengejeknya dengan mengatakan, apa hanya segini aja kemampuan yang memiliki kekuatan spiritual 6000? Kalau gitu sih, mendingan kau balik aja ke gunung, dasar pecundang. Mendengar itu, Xiaoling langsung mengeluarkan kekuatan elemen apinya. Dalam sekejap mata, dia menyengkram wajah Yan Lengling sembari bilang, aku harus menyingkirkan semua yang menghalangi jalanku. Lalu kepala Yan Lengling dihantamkan ke tanah sangat kuat, membuat Yan Lengling berteriak sangat kuat kesakitan. Yan Lengling berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri sambil bilang, lepaskan aku, dasar sialan, tesnya sudah berakhir, apa kau mau membunuhku? Xiaoling jawab, benar, aku akan membunuhmu. Mendengar jawaban tersebut, Yan Lengling yang ketakutan setengah mati, dia mengakui kesalahannya dan memohon untuk diampuni. Namun Xiaoling gak memperdulikan ucapan Yan Lengling, berniat melesatkan pukulannya untuk membunuhnya. Tapi untungnya, Yan Goyuan tepat waktu menahan tangan Xiaoling sembari bilang, cukup, sudah hentikan, kau lolos, itu hanya untuk memotivasi agar kau melakukan yang terbaik dalam tes ini. Mendengarkan itu, seketika api amarah Xiaoling menghilang dalam sekejap. Lalu dia pun tertawa senang bisa lolos tes kedua ini. Sementara itu, Yan Lengling menghadapi kematian di depannya gak sadarkan diri. Dan Yan Goyuan merasa ke depannya dia gak bakalan bisa mengontrol Xiaoling lagi. Sedangkan si presiden yang begitu takjub dengan kekuatan Xiaoling, dia berniat akan memberikan dukungan penuh kepada Xiaoling agar semakin kuat lagi. Setelah itu, Xiao Qing kembali ke Misty Mountain untuk membagikan kebahagiaannya yang lolos tes kedua kepada Yu Jiu. Sejak itu, Xiaoling atau Xiao Qing menjadi jenius terkenal dengan kekuatan yang cukup untuk membuat dia masuk ke kelas 8 di usia muda. Dan gak akan lama lagi, pastinya dia akan menjadi jenius terhebat di Extraordinary Research Institute. Selang beberapa hari, warga desa Dasan dievakuasi ke kota untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan musim dingin pun tiba. Bersama dengan itu, Yu Jiu terus mengevolusi cabang-cabangnya. Tapi krisis tidak akan berhenti hanya karena ada musim dingin. Bau-bau dari kematian dan darah akan kembali karena munculnya bis kuat lainnya yang berada di level Extraordinary First Order. Oke, kita cukupkan ceritanya sampai di sini dulu. Apakah Yu Jiu sanggup menghadapi bis tersebut? Saksikan terus alur cerita Gathri hanya di channel Otamega TV.